Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita bersaat teduh sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Demikianlah dikatakan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan kepada Tuhan, yaitu sebagai Sang Pencipta, dan pengenalan akan siapa kita, yaitu sebagai yang diciptakan oleh Tuhan. Allah yang adalah Sang Pencipta selalu memberi yang terbaik kepada ciptaannya. Allah menopang kehidupan manusia yang telah diciptakannya. Sehingga bagaimanapun yang terjadi kepada ciptaan itu, Allah selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang telah rusak oleh keberdosaan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itulah seruan yang dilakukan oleh pewahyu ini memperlihatkan bagaimana pada akhirnya kelak Allah mau menciptakan kemah baru di tengah-tengah umat, atau yang sering kita dengar adalah Yerusalem yang baru, di mana yang dimaksudkan di sini kemah baru bukan masalah bangunan, bukan masalah fisik daripada gedung, tetapi ini mengarah kepada pribadi manusia yang akan diperbaharui oleh Tuhan. Kita manusia yang hidup di dalam keberdosaan akan diperbaharui oleh Allah yang adalah Sang Pencipta yang telah menopang kehidupan kita meskipun kita hidup di dalam ketidaksetiaan, ketika kita hidup di dalam keberdosaan. Tetapi Allah itu selalu memberikan topangan, selalu membuka hati, selalu membuka pintu untuk setiap orang yang percaya dan yang mau datang kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itulah firman ini menyerukan kepada kita dengan mengarahkan, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, yang mau mengatakan bahwa bukan jauh dari manusia, bukan jauh dari hadapan manusia, tetapi sudah ada di tengah-tengah manusia. Supaya manusia tahu bahwa Allah itu sudah hadir di tengah-tengah kehidupannya. Bukan lagi jauh dari kehidupan manusia. Bukan lagi di awang-awang, tetapi nyata dalam kehidupan manusia. Sudah tinggal di tengah-tengah kita. Sudah tinggal di tengah-tengah manusia. Karena itu tidak lagi ada keraguan bagi kita untuk meyakini bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika Allah sudah ada di tengah-tengah kita, berarti Dia berada bersama-sama dengan kita saat ini. Walaupun kita sekarang sedang menghadapi pergumulan persoalan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, tapi ingatlah firman Tuhan yang mau mengatakan Allah ada bersama-sama dengan kita saat ini. Allah turut dalam penderitaan kita saat ini. Sehingga ketika kita menderita, sebenarnya Allah juga turut menderita bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penantian kita, dalam mempersiapkan diri kita,
Karena Allah sudah ada bersama-sama dengan kita. Allah telah mempersiapkan kemahnya di tengah-tengah manusia. Dia juga mau menyatakan, jika kita sudah dipilih menjadi umatnya, jika kita sudah dilayakkan menjadi umatnya, maka Allah itu menjadi Allah kita. Kalau Allah itu sudah menjadi Allah kita, dan kita sudah menjadi umatnya, maka kita tinggal mempersiapkan diri kita, merubah cara kehidupan kita. Kita tidak lagi melihat yang jauh, tetapi melihat yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Karena itu, percayakanlah hidup kita bersama dengan Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kita menjadi umatnya, dan Dia menjadi Allah kita. Kalau Allah sudah menjadi Allah kita, maka hidup kita biarlah hidup bersama-sama dengan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami saat ini adalah hidup bersama dengan Engkau. Bukan gedung yang akan kami ubah, kami dekorasi, kami berikan pernak-pernik supaya indah. Tetapi ajarilah kami untuk mengubah pribadi kami, kehidupan kami, iman kami, kepercayaan kami, dan pengenalan kami kepadamu. Sehingga kami dapat memperbaiki kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami di setiap aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan itu berguna untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu, orang-orang percaya yang sakit Engkau berikan pemulihan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang kehidupan mereka. Biarlah Tuhan kami yang penuh dengan dosa ini, Engkau angkat kami, Engkau perbaharui kehidupan kami, dan Engkau juga Tuhan yang mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi berkat bagi keluarga kami, orang-orang terdekat kami, lingkungan kami, terlebih bagi dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.